Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual pada anak itu bisa dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Misalkan yang ini, kedua tangan terangkat hingga menutupi leher. Ini merupakan gerak refleks dari seseorang untuk melindungi tubuhnya. Terus yang kedua, selanjutnya kepalanya tertunduk terdalam. Itu menandakan dia malu, takut. Itu tanda-tanda yang tak wajar. Selanjutnya, kedua tangan dan kedua kakinya menyimpul erat seperti gambar ini, Bu. Nyekukruk, Bu, nggih, napa? Dasar ini kok. Nyekukruk, nggih, bapake. Terus lutut tertekuk ke dalam, tubuhnya menekuk, mata berkedip-kedip, wajahnya pucat, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ini tanda-tanda dari gerakan tak wajar. Tanda-tanda telah terjadi kekerasan seksual selanjutnya bisa dilihat dari gejala fisik dan psikisnya. Yang ini tadi dari gerakan-gerakan gestur tubuh si anak itu, kalau dia mengalami kekerasan, dia tadi dilecehkan atau mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari gerakan-gerakan tak wajar, ini bisa menjadi salah satu tandanya. Selajengipun bisa dilihat dari gejala fisik. Gejala fisiknya sakit jika memakai celana dalam. Ini untuk anak masih kecil, kita waktu kita masih memakaikan celana, mungkin kita bisa langsung dengar, aduh, iya Bu sakit, kenapa kok sakit? Nah, itu segera bisa terdeteksi. Terus atau pas waktu BAB, BAK, buang air kecil pipis, itu pas dia merasakan sakit, kita harus segera curiga, Kemudian juga bisa terjadi cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin dan duburnya. Ini kalau ada cedera-cedera seperti itu, kita juga harus segera waspada. Selanjutnya, memar di bagian tubuh atau gigi cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding. Jadi ketika ada pemaksaan itu terjadi benturan fisik ke benda tajam, itu juga bisa menjadi salah satu tanda dari gejala fisik. Selanjutnya, rasa panas, rasa nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Selanjutnya, cara jalan yang tak wajar, agak mengangkang. Kalau anak kecil ketika mendapatkan perlakuan seksual yang terpaksa, pasti akan merasakan sakit di sekitar paha. Nah, ini bisa juga ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik secara paksa. Nonton, Bu? Lanjut, Selanjutnya, tanda atau gejala dari psikis. Yang tadi ini dari gesturnya, kemudian dari fisiknya, sekarang lanjut ke gejala psikisnya. Kalau ada ketika terjadi kekerasan, itu pasti akan mempengaruhi psikis dari anak tersebut. Yang pertama, anak berubah ekspresi. Yang
biasanya ceria, yang biasanya aktif, tiba-tiba dia pendiam, cemas, gelisah, murung, terus takut. Kalau di sendirian, Bu, aku kok takut. Ibunya pergi kemana? Bu, aku melu, Bu, aku di Bu dewean, Bu. Terus ketika lihat tempat yang gelap dia juga takut, dia tinggal sendiri di rumah. Biasanya ibunya kemana, biasanya anaknya berani, terus tiba-tiba takut. Itu juga bisa menjadi salah satu tanda dari gejala psikis si anak tersebut. Selanjutnya, menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti tiba-tiba pusing, sakit perut, atau masalah makan. Biasanya maknya lahap, tiba-tiba sedikit, terus ngeluh pusing, mungkin tapi karena dia terbentur dinding, terus mengalami sakit perut. Maaf ya, ngapunten ya, ngejar ketindih terlalu keras, itu juga bisa anaknya mengalami cedera di bagian kaki. Selanjutnya, anak mengalami sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau. Ini orang tua juga harus segera waspada. Selanjutnya, sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Perilaku kemunduran, misalnya menghisap ibu jari. Ini untuk anak-anak usia-usia dini, ketika dia harusnya sudah lepas. Untuk mungkin usia 2 tahun masih wajar ketika dia menggigit jari, tapi ketika sudah kelas 1 SD dia gigit jari, ngompol, terus bicaranya agak gagap, itu juga bisa menjadi salah satu di alam bawah sadarnya mengindikasikan dia merasakan suatu ketidaknyamanan. Itu aku ya. Tanda-tanda atau gejala yang bisa kita deteksi ketika anak kita mengira anak kucing apa biasanya ini kok malah mengira-ngira. Nah, mengira-ngira biasanya dia aktif, biasanya dia ceria, terus tiba-tiba diam. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita, tanda-tanda yang bisa kita jadikan acuannya. Selanjutnya, Bu, jika panjenengan menemukan tanda-tanda ini, salah satu tanda ini yang cenderung ini, oh ini anak saya, atau mungkin ada anak tetangga, dan jenengan memperkirakan bahwa anak ini baru saja mengalami kekerasan seksual, itu nopo Bu sing panjenengan lakukan? Monggo, ini tadi berhubung alhamdulillah ada bapak-bapak, jadi komplit Bu ya hari ini. Ada bapak, ada ibu, juga ibu muda juga ada, dan mbah-mbahnya alhamdulillah hari ini lengkap sekali. Monggo, dimulai saking sinten riyen? Saking mbahnya, napa saking ibu muda, napa saking bapak? Niki yogane piyambak misalkan, atau mungkin panjenengan di rumah mengasuh anaknya bude atau anaknya saudara, misalkan ada kejadian seperti itu yang panjenengan lakukan terhadap anak itu, apa Pak? Iya, mesti di tangkap ini mungkin dilapor. Jenengan takut ke lari ini. Oh, mantap. Nah, mangke larine lamun itu ada nak obatan Pak? Nak kami ditangguti langsung mangke.
Ya kan ketika ditangkap ini ku ngertos ajeng mboten nih, lek ajeng mungkin malah harus ndang lapor. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Ada tambahan lagi napa mboten? Nanti kali pihak yang berwajib pasti ditindaklanjuti. Oh, ngoten. Mangke anu Mbak nggih angsal saran saking pihak yang berwenang ngoten nggih. Lah lajeng monggo Bu, pripun pendapatan jenengan pas jenengan iki kok kayake aku iki kayake mulai to pas waktu LBS kae tanda-tandane bocah iki kayake ngene iki. Ngoten. Niku napa Bu? Bareng angsal Ibu. Sareng angsal pripun? Bareng sami. Kok sami pripun? Lagi napa Bu? Lah napa? Tangkep rencange. Tencange lare niku wau. Niku wau dolane kali sinten ngoten mobile saged ditangkleti. Oh, larene ngoten. Nggih, 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 nggih kenging niku wau larene langsung ditangkleti terus dilaporkan ke pihak berwajib. Niki ibuke tangklet teng rencane lare niku wau. Ibuke nate menemui kejadian ngoten iki mboten Bu teng sekitar panjenengan? Mboten Bu. Alhamdulillah Bu nggih, mugi-mugi pun mboten nate amen kejadian-kejadian ngoten iki nggih. Nggih, amin. Amin. Pun mugi-mugi niki adoh pun mboten enten. Tapi nggih namine ngenten iki pelajaran niku damel jadi-jadi nggih Bu. Nggih, dados niku Bu menawi pas nggih mboten berdoa sing aneh-aneh Bu nggih, mboten berdoa sing jelek. Pas suatu saat jenengan bocahku apa bocahe adik sing dititipne nang aku, kuwi kok kaya bocahe enggak kaya biasane. Ya mungkin paling biasane mungkin bertengkar dengan temannya juga bisa. Tapi kita sebaiknya segera mencari kepastian. Jika menemui tanda-tanda yang seperti ini, terutama kalau sudah tampak dari gejala fisik, kalau sudah fisiknya terutama di daerah-daerah yang sensitifnya itu sudah terasa sakit, berarti ini 100% berarti telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Yang kita lakukan sikap dan perilaku orang tua jika anaknya mengalami gejala-gejala kekerasan seksual, itu yang pertama Bu jenengan pun panik, pun parah, jadi mboten pareng panik, mboten pareng marah. Makanya lah panik marah, pikirannya diajak berpikir gubras, ya. Makanya napa niku berpikirnya mboten jernih malih. Terus yang kedua, ketika menanyai kados bapake tadi kali ibuke, lak menanyai niku apa niku jangan sampai seperti orang menginterogasi. Jadi menanyainya dipeluk erat, menunjukkan bahwa Anda itu sangat sayang terhadap mereka. Terus sampaikan bahwa tenang ya Dok, tenang ya Len, ya enek sing oleh nyakiti awakmu. Terus apapun yang terjadi, apa sing wis kejadian nang awakmu kuwi mau, kuwi kudu tetep dilindungi. Awakmu kan iki anak sing napa kuwi mang anak sing bertindak enggak bener nang awakmu, cerita nang ibu, cerita nang bapak, engko ibu bapak ben iso golekne solusi. Terus ketika anak sudah mau bercerita Bu, apapun yang diceritakan balik lagi ke poin satu, nggak boleh marah, nggak boleh panik. Ketika anak sudah mau bercerita, dengarkan ceritanya, dengarkan pendapatnya, biarkan apa yang menjadi unek-uneknya itu obrol, ya. Nah ketika dia wis iso obrol, oh berarti ibu bapakku ini sayang, aku meskipun entuk limang, aku diperlakukan kasar karo wong kae mau, ibu bapakku tambah nombor aku nonton. Terus lajeng kados bapak ini langsung minta pertolongan, lapor ke pihak yang berwenang, yang berwajib atau lembaga-lembaga layanan. Untuk
ada ujiannya, langsung lapor ke Peksos Perlindungan Anak. Sakti Peksos Perlindungan Anak itu ada di bagian Dinsos. Panjenengan ketika ada dinas-dinas sosial di kabupaten jenengan datang ke sana nggak apa-apa, oke? Yang terakhir laporkan ke polisi, itu wajib. Oke, meskipun ini dilakukan oleh orang yang dekat, meskipun itu oleh ayah kandungnya sendiri atau oleh kakak, oleh paman, itu harus tetap dilaporkan karena sudah yang pertama melanggar hak asasi anak, juga niku tindak kriminal. Kekerasan seksual pada anak itu termasuk tindakan kriminal. Sampun nggih.